Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adis Alena, mahasiswa dari BET 3 YN Curup, akan membuat tugas video praktek pembelajaran PPL 2. Terima kasih. For the time stops for no one. Mother Nature. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Silakan dilanjutkan kebiasaan kita membaca surat pendek. Silakan kembali ketua kelas memimpin. Marilah teman-teman kita membaca ayat pendek surat An-Nas. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ibu. Apa keterangannya, Nak? Sakit. Sakit. Satu orang yang nggak masuk ya. Sehat ya? Semangat? Ya. Baik. Sebelum kita ke materi kita pada hari ini, Ibu mau mengingat atau mengulang kembali pelajaran kita minggu yang lalu. Apa pelajaran kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Beriman kepada kitab Allah. Nah, ada yang masih ingat nak apa pengertian beriman kepada kitab? Ada yang masih ingat? Oh iya, Zahra. Terus Zahra. Beriman kepada kitab-kitab Allah ialah percaya dan yakin bahwa adanya kitab Allah. Bagus. Tepuk tangan oleh Zahra. Zahra masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Ada yang masih ingat lagi? Ada berapa kitab yang kita ketahui? Oh ya, Esel. Coba Esel. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, bagus. Tepuk tangan. Jadi masih ingat semua ya pelajaran kita kemarin, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, masih berkaitan dengan materi kita pada hari ini, bahwa kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu akan membawa kebaikan. Kebaikan akan membawa kita ke surga. Sama dengan pada hari ini kita membahas materi kita, yaitu meyakini, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Itu materi kita pada hari ini. Mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Jadi dengan materi ini tujuan kita hari ini supaya anak-anak bisa
jujur dan adil itu adalah sebagai pokok ajaran agama. Itu pokok ajaran kita. Terus dapat menunjukkan berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Terus dapat menunjukkan dalil tentang kejujuran dan keadilan, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 8. Nah itu tujuan materi kita pada hari ini, yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ada yang sudah tahu apa itu jujur? Oh iya, Yosi, coba Yosi, apa itu jujur Yosi? Jujur adalah berkata apa adanya sesuai kenyataan. Iya, jujur itu berkata apa adanya sesuai kenyataan. Kalau kamu berkata tidak sama dengan kenyataan, itu apa namanya? Iya, bagus, berbohong. Apa yang dikerjakan tidak sama dengan apa yang dikatakan. Itu jujur. Jadi apa jujur tadi? Berkata apa adanya sesuai kenyataan. Kalau adil, ada yang udah tahu adil? Oh, coba ketua kelas. Depri, apa adil itu Depri? Adil adalah memberi hak kepada yang berhak menerimanya atau meletak segala urusan pada tempatnya. Iya, tepuk tangan dulu ketua kelas. Memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya atau meletakkan segala urusan pada tempatnya. Nah itu adil. Mungkin kamu tahu adil itu harus bagi rata, Bu. Itu tidak sesuai dengan keperluan. Misal di rumah kita kan, nah orang tua kamu memberi uang jajan, adik kamu PAUD, kamu SMP, sama-sama dikasihnya 2.000 uang jajan kamu, adil nggak itu? Tidak kan? Kenapa? Karena keperluannya berbeda. Kalau di PAUD ya mungkin cukup dia 2.000 jajan, hanya jajan saja. Kalau kamu mau beli minyak motor, belum jajannya. Jadi yang adil itu betul kata Cepri tadi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Itu namanya adil. Jadi sesuai dengan keperluan. Oke, untuk lebih kita melihat dulu video masalah jujur dan adil. Hero 73 Nusa
Nah, oke anak-anak, sudah menonton tadi apa yang dapat dilihat, dipahami di sini? Apa? Abdul tidak jujur. Dengan mendapat nilai 100 tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah bisa dilihat dari perilaku yang tidak jujur. Oke, di sini kita biar lebih memahami, anak-anak bisa paham, kita buat diskusi per kelompok, yaitu membahas masalah kejujuran dan keadilan yang menerapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke anak-anak ya? Silakan anak-anak yang kelompok ini, kelompok 1 membahas menerapkan perilaku jujur dan adil di rumah, ya, di rumah. Nah, terus ini kelompok 2. Kelompok 2 membahas masalah perilaku jujur dan adil di sekolah. Kan kamu sekolah, coba di sekolah bagaimana? Nah, kelompok 3 membahas penerapan perilaku jujur dan adil di masyarakat. Nah, kita tidak hanya di sekolah, di masyarakat juga kita berlaku adil. Silakan kompromi, kamu bahas. Nanti kalau selesai, siapa yang sudah selesai bisa di antara ketua kelompoknya membaca persentasenya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan. Nah, itu dari presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 2, kelompok 1 ada yang ingin bertanya. Nah, coba Zahra. Saya mau bertanya Kelompok 3. Saya mau bertanya kepada kelompok 3. Kita bertetangga apabila kita menanam pohon di batas tanah termasuk tanah tetangga kita. Apakah itu termasuk berperilaku adil? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut saya, sikap seperti itu menanam pohon termasuk di tempat tanah orang adalah perilaku yang tidak adil karena sudah mengganggu kekarangan orang lain dan kemungkinan akan terjadi keributan. Nah, itu. Coba gimana Zahra? Jelas? Iya, jelas. Kan sesuai dengan ini jawaban dari tadi. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita menanam pohon di pekarangan orang lain atau di tempat tanah tetangga, berarti itu tidak adil, akan menimbulkan keributan.
menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang memahami cara menerapkan perilaku mereka sebagai pengurus kelas. Sekian dari ini. Ya, tepuk tangan dari kelompok 2. Kelompok 3 atau kelompok 1 ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Saya Bu, Ella, coba. saya mau bertanya kepada kelompok 2. Jika kita sudah mengerjakan tugas dari guru dan melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak Ibu guru, apakah itu sudah termasuk perilaku adil? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut saya, sikap itu sudah termasuk berperilaku adil karena Bapak Ibu guru sudah meletakkan segala urusan pada tempatnya dan siswa telah melaksanakannya. Bagus, kita tepuk tangan. Dia menjawab bahwa sudah berlaku adil katanya. Dia sudah melaksanakan tugas atau apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi tugas-tugas di sekolah sudah dikerjakan. Jadi itu tugasnya sesuai adil. Mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru. Itu kerja kita di sekolah. Kalau di rumah di masyarakat berbeda. Nah, silakan kelompok 1. Oh ya, coba Yosi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang memahami cara penerapan perilaku jujur dan adil di rumah. Di rumah sudah melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sesuai dengan perintah Allah. Oke, dari kelompok 1 kita nah, itu sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi ya. Jawaban dari kelompok 1 bahwa kalau orang tua itu memberi uang sakunya rata, bahwa itu sama rata, itu tidak adil. Karena apa? Jenjang sekolahnya pun berbeda. PAUD dengan SMP tentu berbeda. Yang adil itu sesuai dengan pembahasan tadi, katanya orang tuanya memberi kepada 3 anaknya tadi ya. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200. Nah, itu sesuai dengan keperluan anaknya masing-masing. Oke, itu dari 3 kelompok ini sudah membahas masalah perilaku jujur dan adil baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Sampai di sini ini materi kita ada yang belum jelas anak-anak masalah perilaku jujur dan adil? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita coba latihan. Ada latihannya. Silakan kerjakan latihan dari pembahasan yang kita sudah materi kita yang sudah kita bahas tadi. Kerjakan dengan jujur. Nah, ada yang mendapat? Apa semua Bu? Sudah dapat semua? Nah, silakan kerjakan latihannya dengan materi yang kita bahas ini dengan jujur ya. Mudah-mudahan semuanya mendapat nilai yang tinggi-tinggi. Silakan. Sudah selesai? Ketua kelas anak ambil atau duluan? Ambil. Bisa semua kan jawabnya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk materi kita pada hari ini kita sudah melaksanakan tes atau latihan. Jadi untuk tugasnya silakan anak-anak di rumah
surat Al-Maidah ayat 8. Itu adalah dalil nakli yang menerangkan atau menjelaskan masalah jujur dan adil. Langsung dengan artinya